Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Aljon, kembali lagi di program We Are Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022, dan juga saya Raditya. Pada episode kali ini kita bersama-sama akan berbicara atau ngobrol dengan narasumber kita yang sudah di studio. Lions Club International dengan 5 fokus utama pelayanannya, salah satunya adalah tentang kesehatan pada anak, yakni childhood cancer. Sejauh mana Lions Club International sudah mendedikasikan untuk penanganan khususnya kepada anak-anak penderita kanker ini. Langsung saja kita sapa Ketua Komite Childhood Cancer dari Perkumpulan Lions Indonesia di 3071, Christina Erminawati. Hai, selamat datang Ibu. Halo Ibu. Christina. Apa kabar? Baik. Ya. Seger-seger ya hari ini. Seger-seger ya. Kalau kita melihat orang-orang Lions ketika ke studio Aljon TV selalu dengan senyum yang membahagiakan, dan juga tentunya karena sudah seringnya untuk menebar kebaikan Ibu ya. Amin. Jadi memberikan energi positif pada kita semua. Amin. Kita sudah terlatih di lapangan untuk terus senyum. Amin. Luar biasa sekali nih Ibu Christina hari ini bersama dengan kita semua di studio Aljon TV dan akan membahas seputar Lions gitu. Kalau kita berbicara dengan Global Causes LCI, itu ada 5 fokus pelayanan dan salah satunya adalah pediatric cancer. Kenapa sih Lions memilih anak yang menjadi concern dari pelayanannya? Oke, good question. Thank you for the question ya. Jadi sebenarnya kenapa Lions Club Indonesia tuh memilih kepada pediatric atau childhood cancer gitu ya? Karena sebenarnya sulit sekali untuk anak-anak itu diketahui penyebab kansernya itu apa. Kalau untuk orang dewasa, kansernya itu mudah diketahui mungkin karena gaya hidupnya dia atau mungkin ada pola lifestyle-nya lah, semuanya itu bisa menyebabkan dia menjadi kanser. Tapi kalau anak-anak itu nggak bisa. Dan kenapa Lions Club itu fokus pada kanker anak? Karena hampir 90.000 anak itu meninggal karena kanker. Dan di dunia ya, di Indonesia memang kanker anak itu masih jarang, sekitar 9.000 anak lah kira-kira. Tapi di dunia itu sudah dalam 2 dasawarsa ini bahwa penderita kanker anak itu semakin banyak dan peningkatannya itu semakin menjadi lebih cepat gitu. Di Indonesia sendiri kan ada sekitar 8.700 anak ya yang kira-kira usia 0 sampai 14 tahun menderita kanker. Dan ini udah tertinggi nih kita nih di Asia Tenggara nih. Jadi kita udah harus aware gitu ya, sebenarnya harus ngapain sih kita nih dengan anak-anak ini gitu loh. Itu kenapa kita concern kepada anak-anak, karena mereka kan dari lahir umur 3 bulan, 6 bulan, mereka belum ngapa-ngapain, belum punya dosa apa-apa, terus tiba-tiba divonis kanker gitu. Nah itu yang harus kita fokus ke situ sih sebenarnya. Kalau tadi cukup memprihatinkan ya dengan 87.000 anak lebih yang di Indonesia. 8.700 ya, oke. Sebenarnya apa sih Lions sudah mendapatkan data kalau apa penyebabnya mereka tuh? Karena genetika atau karena apa, Bu? Nah, belum diketahui. Jadi anak saya juga menderita leukemia ya. Dan waktu anak saya sakit pun saya juga tanya sama dokter, ini penyebabnya apa sebenarnya? Apa salah kami, apa salah lingkungan, apa salah ada minuman atau apa gitu? Enggak. Tapi memang belum diketahui penyebabnya. Bahkan saya baru dengar dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir ini ini baru konon ya, konon adalah radiasi. Karena ditemukan anak-anak kanker ini ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu dalam 1-2 tahun kemudian itu terjadi ledakan pasien leukemia itu banyak sekali di sana. Jadi bahwa penyebab utama untuk anak-anak itu tidak diketahui sampai sekarang. Nah yang perlu kita lakukan adalah ya biarkanlah ilmuwan yang canggih-canggih ini tetap mencari gitu apa penyebabnya. Tapi untuk kita sendiri adalah kita lakukan pencegahan sebenarnya. Itu yang paling kita perlukan saat ini. Oke, nah sebelum kita berbicara tentang Lions Club concern terhadap childhood cancer anak ini, secara general gitu ya, di Indonesia sendiri penanganan cancer pada anak-anak seperti apa, Bu? Oke. Di Indonesia ini memang agak unik ya. Kita punya negara ini pulau dan lautnya banyak gitu ya. Dan fasilitas kesehatannya memang belum merata di semua tempat ya. Di Indonesia sebenarnya pesan yang mau saya sampaikan gini, bahwa kanker pada anak itu bisa disembuhkan, tetapi nih tidak boleh terlambat terdeteksi. Nah, di Indonesia ini kita punya masalah adalah kita tidak dapat mendeteksi dini.
di si anak ini bahwa kanker. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita leukemia gitu ya, kita kan kalau misalnya kita pegang tangannya gitu, terus tiba-tiba dia biru gitu, seharusnya kita udah aware bahwa itu adalah tanda-tanda kanker. Atau kadang-kadang kalau anak-anak main sepeda, terus jatuh gitu ya kan, terus dia kesakitan, kita menganggap bahwa dia tuh jatuh kesakitan, padahal itu adalah cikal bakal osteosarkoma, kanker tulang bisa. Atau mungkin pada anak-anak balita saat ini yang terbanyak kedua di Indonesia itu adalah retinoblastoma. Jadi kepada anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, sebenarnya orang tua tuh harus rajin-rajin kasih senter di matanya sini, gitu ya. Kalau ada titik yang aneh atau apa gitu ya, itu segera harus dibawa ke dokter. Jadi jangan dibiarin, dia habis kebanyakan nonton, dia terus apalagi sekarang gadget ya, kebanyakan nonton, kebanyakan apa, jangan. Kalau retinoblastoma itu terlambat diketahui, rentang waktunya nggak lama, hanya dalam hitungan bulan, anak itu udah bisa kehilangan mata seluruhnya. Oh, bisa totally blank? Bisa, harus diambil matanya malah. Jadi itu yang terjadi di Indonesia ini adalah karena pertama, deteksi dininya itu kita, masyarakat tuh harus dikasih tahu lebih awal bahwa apapun yang terjadi pada anak-anak itu tidak bisa dianggap di-ignore gitu aja, jadi didiamkan enggak. Kedua, kita harus lebih fasilitas kesehatan tuh harus dilengkapi, karena salah deteksi juga banyak sekali orang salah deteksi, dia pikir demam berdarah, nggak taunya ujungnya leukemia gitu. Itu bisa terjadi karena kan kalau demam berdarah jadi banyak faktor sebenarnya yang banyak sekali. Gitu. Oke, ternyata banyak sekali ya penanganan dini harus kita dilakukan oleh seorang ibu, misalnya orang tua di rumah, sehingga nantinya anak-anaknya bisa lebih cepat penanganannya. Betul. Tapi kalau kita melihat sendiri nih ya, concern kan dari Alsia ini adalah pelayanan kepada childhood cancer. Tetapi pelayanan seperti apa sih yang sebenarnya diberikan? Oke. Kalau secara medis mungkin itu bukan bagian dari kita ya, tapi maksudnya banyaklah ahli-ahli yang saat ini sudah mulai aware bahwa kanker anak ini harus segera ditangani gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saat ini adalah membantu di sisi lain. Misalnya contoh, kita punya rumah singgah loh. Kita punya Lion itu punya rumah singgah. Pengobatan kanker itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, antara 2 sampai 4 tahun, lebih kurang segitu. Dan itu membutuhkan bukan cuma biaya, tapi juga butuh mental orang tua, butuh kesiapan kita semua gitu ya. Nah, di daerah itu banyak sekali anak-anak terkena kanker, tapi dia tidak punya fasilitas kesehatan yang memadai. Dan terpaksa dia harus datang ke Jakarta, ke Rumah Sakit Rujukan Kanker Darmais maupun RSCM gitu ya. Nah, sayangnya banyak anak-anak tidak tertolong tuh karena orang tuanya tidak membawa ke Jakarta, dan itu karena takut atas biaya inap. Nah, Lions Club di sini membantu dengan cara membangun sebuah rumah singgah, di mana rumah singgah ini kita memiliki 8 kamar yang cukup untuk menampung 16 pasien, dan itu kita dedikasikan kepada orang dari luar kota yang dalam ekonomi tidak mampu untuk tinggal di Jakarta selama pengobatan anaknya. Jadi lokasinya di mana Bu rumah singgah? Di belakang Rumah Sakit Darmais, Jalan Katelia 1 Timur, Kota Bambu. Pokoknya dekat sama Rumah Sakit Darmais. Jadi rumah singgah ini adalah memfasilitasi kepada mereka para pasien dari luar kota untuk pengobatan secara rutinnya di rumah sakit. Betul. Kemudian bisa dikatakan tinggal di rumah tersebut. Betul. Supaya lebih aksesnya lebih dekat gitu ya. Betul. Oke, kemudian fasilitas apa yang diberikan oleh Lions Club di rumah singgah? Wah, banyak. Kita selain penginapan ya gratis ya, penginapan gratis itu kamarnya juga kita lengkapi dengan AC, dengan punya direct udara terbuka supaya anak-anak itu perlukan ya. Lalu kita dapat makan 3 kali sehari, terus dapat macam-macam deh, susu, kebutuhan mereka kita penuhi, susu, pampers, banyak, dan semuanya gratis. Tanpa dipungut biaya, Bu? Tidak dipungut biaya apapun. Oke. Gitu. Nah, dari daerah mana aja Bu, kalau boleh tahu? Banyak, dari sekitar Jakarta, tapi bukan di dalam Jakarta, ada dari Medan, ada dari Nusa Tenggara juga, dari banyak tempat lah, dari seluruh Indonesia. Gitu. Biasanya karena mereka ke fasilitas kesehatannya tuh terlalu jauh dan nggak memadai. Gitu.
Oke, Ibu Christina, kita melihat bahwa rumah singgah itu adalah salah satu rumah yang cukup sangat membantu ya, khususnya untuk para anak-anak yang terkena kanker ya kan Ibu Christina. Tapi kalau melihat saat ini fasilitas yang diberikan oleh Lions Club berupa rumah singgah, gimana sih keadaan atau kondisi rumah singgah saat ini? Rumah singgah kita tuh baru beroperasi bulan Juni kemarin. Jadi dibuka di 4 Juni 2022. Saat ini sudah menangani banyak pasien, tapi per hari ini ada tinggal 9 orang anak-anak ya, dengan pendampingnya 1 orang gitu. Jadi masih bisa menampung apabila ada teman-teman atau dari saudara-saudara kita dari luar kota yang mau berobat di Jakarta atau di Rumah Sakit Darmais atau sekitarnya ya, kita masih bisa menampung kok. Kita masih bisa untuk menerima lah. Oke, biasa. Tadi kan Bu Krista juga menyampaikan di sana Lions Club di rumah singgah itu memfasilitasi semua kebutuhannya, dari makanannya hingga tempat tinggalnya begitu. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan untuk di sana? Saat ini yang kita butuhkan itu pasti ya dukungan untuk tetap meningkatkan pelayanan kita terhadap makanan anak-anak gitu ya, karena kan untuk penderita kanker itu makanannya nggak bisa sembarangan, susunya juga nggak bisa sembarangan, dan setiap penderita itu memiliki berbeda-beda, semuanya berbeda-beda gitu. Susunya ini nggak boleh yang ini gitu. Jadi sebenarnya kita butuh dukungan tuh untuk operasional kita setiap hari gitu. Baik. Nah, kalau pemirsa ingin bersama-sama menjadi bagian dari rumah singgah Lions dan membantu adik-adik yang sedang diberi hadiah oleh Tuhan, bagaimana caranya, Bu? Wah, itu saya tunggu, senang sekali gitu. Kalau ada teman-teman atau ada rekan-rekan yang mau berdonasi untuk rumah singgah, gampang nih, boleh dicatat nih. Bisa dikirimkan ke Yayasan Lion Indonesia. Nomor BCA-nya 4676 6888 8-nya 4 kali ya 9. Saya ulang ya, 4676 688889. Itu atas nama Yayasan Lion Indonesia. Jadi kita bisa ikut membantulah anak-anak ini ya, berapapun yang kita bisa berikan ya kita berikan aja. Supaya anak-anak ini kehidupannya apa ya? Karena di kanker itu tidak ada istilah, sudah tidak ada lagi istilah memperpanjang hidup. Sebenarnya karena anak-anak ini harus sembuh, itu aja. Kalau zaman dulu kan masih memperpanjang hidup aja, obat, memperpanjang hidup, enggak. Kita harus sembuh karena sudah ada protokol yang membuat anak-anak ini bisa sembuh. Oke, luar biasa sekali ya. Dengan kondisi masih pandemi seperti ini, apakah di rumah singgah juga menerima kunjungan pasien untuk melihat, atau mungkin pemirsa Eljon TV ingin melihat langsung nih kondisi adik-adik yang ada di sana, itu diperkenankan, Bu? Boleh, tapi harus dengan perjanjian lebih dahulu dan juga dengan protokol yang cukup ketat ya. Karena pasien-pasien ini kan sedang berobat dan lagi kemoterapi, kadang-kadang kan bodinya tuh lebih sangat lemah gitu. Jadi boleh diperkenankan, biasanya setiap kali kunjungan maksimal 3 orang, dan juga boleh juga harus dengan antigen, dan boleh membawa makanan atau mau apa, boleh silahkan aja, diperkenankan kok. Baik. Gitu. Oke, kalau kita melihat harapan dari LCI ataupun rumah singgah ke depan ini seperti apa sih? Tentu saja kita berharap rumah singgah ini kita bisa melahirkan rumah singgah lainnya gitu ya. Karena apa? Begitu banyak anak yang harus dibantu dan begitu sedikitnya fasilitas yang masih bisa kita sediakan gitu. Kalau bisa kita mau membangun mungkin next rumah singgah lanjutnya gitu. Tapi yang paling penting saya mau pesan, sebenarnya lebih penting ke orang tua. Orang tua itu adalah jangan sampai terlambat untuk mendeteksi anak-anak kanker. Itu aja. Oke, terima kasih luar biasa sekali hari ini Bu Christina bergabung bersama dengan kita semua di Eljon TV dan membahas seputar dengan childhood cancer yang sangat-sangat, kalau misalnya kita melihat sekarang ini adalah menjadi concern yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua yang ada di rumah, sehingga kita bisa mendeteksi kanker sedang dini. Bersama dengan Lion, pastinya Lion memberikan fasilitas yang luar biasa berupa dengan rumah singgah yang akan membantu memfasilitasi semua pengidap penyakit kanker, khususnya untuk anak-anak. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh pemirsa Eljon TV untuk bisa menjadi bagian dari rumah singgah Lions dan peduli terhadap anak-anak penderita kanker untuk mereka tetap survive dan bisa sembuh. Untuk itu kami mengundang sekali lagi untuk bisa berdonasi melalui rekening BCA di 4676 688889.
Sekali lagi 4676 684 kali 9 atas nama Yayasan Lions Indonesia. Oke, terima kasih atas hari ini semuanya Ibu Christina Terima yang kasih, hadir pada Celia. kesempatan kali ini di Eljon TV dan semua pemirsa dan sahabat Eljon. Jika ingin tahu lebih dalam lagi terkait dengan Lions Indonesia, Lions Club Indonesia, tetap saksikan terus We Are Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga Saya Raditya, sampai jumpa di episode selanjutnya. see you, terima kasih. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.